Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Egg Vlog. Di edisi ini masih seputaran wisata di Banda Aceh. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu bangunan paling ikonik di Aceh, yaitu Museum Tsunami Aceh. Museum ini tidak hanya menjadi destinasi wisata edukasi, tetapi juga menjadi monumen pengingat akan dahsyatnya bencana tsunami yang melanda Banda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Perjalanan dimulai saat kita memasuki museum melalui sebuah lorong sempit yang dikenal sebagai terowongan tsunami. Di sisi kanan dan kiri lorong mengalir air yang jatuh dari dinding, sementara suasana dibuat redup dengan suara gemuruh yang menggema. Sensasi berjalan di sini memberikan gambaran tentang kepanikan dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat Aceh saat gelombang tsunami datang menerjang. Setelah keluar dari terowongan, kita memasuki ruangan yang menampilkan animasi dan visualisasi peristiwa tsunami. Melalui layar dan efek multimedia, pengunjung diajak melihat bagaimana gempa berkekuatan besar di Samudra Hindia memicu gelombang tsunami yang kemudian menghantam pesisir Aceh. Tayangan ini membantu kita memahami kronologi bencana sekaligus memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan alam yang terjadi saat itu. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Sumur Doa. Ruangan ini memiliki suasana yang sangat khidmat dan menyentuh hati. Pada dinding-dindingnya terukir ribuan nama korban yang meninggal dunia akibat tsunami. Cahaya yang masuk dari atas menciptakan suasana reflektif yang mengajak setiap pengunjung untuk mengenang dan mendoakan para korban. Di tempat ini banyak pengunjung memilih untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala dan mengirimkan doa bagi mereka yang telah pergi. Dari Sumur Doa, kita melanjutkan langkah menuju rem cerobong. Jalur melingkar yang terus menanjak ini dirancang sebagai simbol perjalanan masyarakat Aceh dari masa kelam menuju harapan baru. Saat berjalan menaiki rem, kita dapat merasakan filosofi kebangkitan dan semangat untuk bangkit kembali setelah bencana besar yang pernah melanda. Setelah itu kita melewati sebuah jembatan yang menghubungkan area museum. Dari titik ini, arsitektur bangunan Museum Tsunami Aceh terlihat semakin jelas. Desain bangunan yang dirancang oleh arsitek terkenal Indonesia yaitu Bapak Ridwan Kamil menggabungkan unsur budaya Aceh, nilai religius, serta simbol-simbol mitigasi bencana dalam satu kesatuan yang sangat unik. Selanjutnya kita memasuki galeri foto dan dokumentasi tsunami. Di ruangan ini tersimpan berbagai foto kondisi Aceh sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Setiap gambar menyimpan cerita yang begitu mendalam tentang kehilangan, perjuangan, dan ketangguhan masyarakat Aceh. Melalui dokumentasi ini kita dapat melihat bagaimana sebuah daerah yang porak-poranda akhirnya mampu bangkit dan berkembang kembali. Perjalanan berlanjut menuju beberapa ruangan pameran lainnya yang berisi koleksi artefak, informasi kebencanaan, serta berbagai penjelasan mengenai mitigasi bencana. Di sini pengunjung dapat mempelajari bagaimana sistem peringatan dini bekerja dan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Kemudian kita tiba di ruang jam besar. Ruangan ini menyimpan sejumlah koleksi penting yang menjadi bagian dari sejarah tsunami Aceh. Terdapat pula papan informasi yang mengingatkan pengunjung untuk tidak menyentuh benda-benda koleksi demi menjaga kelestarian artefak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Setiap benda yang dipamerkan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengubah wajah Aceh untuk selamanya. Berikutnya kita memasuki ruangan audiovisual. Di ruangan ini ditayangkan berbagai hasil kajian ilmiah mengenai gempa bumi dan tsunami Aceh. Melalui video dokumenter dan presentasi ilmiah, pengunjung dapat memahami penyebab terjadinya tsunami
dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bencana di masa depan. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kunjungan, kita akhirnya keluar dari museum. Dari area luar bangunan, terlihat sebuah jembatan yang menjadi bagian dari landscape Museum Tsunami Aceh. Dari sini kita dapat melihat keseluruhan kompleks museum sekaligus merenungkan perjalanan yang baru saja dilalui. Museum Tsunami Aceh bukan sekedar tempat menyimpan sejarah. Museum ini adalah simbol duka, harapan, pendidikan, dan ketangguhan masyarakat Aceh. Setiap sudut bangunan mengingatkan kita akan pentingnya menghargai kehidupan, menjaga alam, serta selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa mendatang. Setelah menyelesaikan kunjungan di Museum Tsunami Aceh, perjalanan kami lanjutkan untuk menikmati makan siang di salah satu rumah makan yang cukup terkenal di Banda Aceh, yaitu rumah makan Ayam Pramugari. Rumah makan ini berlokasi tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh dan menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan maupun warga lokal yang ingin menikmati hidangan khas Aceh dengan cita rasa yang autentik. Setelah perjalanan singkat dari museum, akhirnya kami tiba di lokasi. Salah satu rekomendasi makanan khas Aceh yang sangat legendaris ya kan Kakak Kela? Ini saya bersama adik sepupu saya Siti Khairia guys. Kita akan makan apa Kakak Kela? Ayam. Ini dia ayam pramugari bintang. Ini ayam tangkapnya sangat luar biasa guys. Mari kita coba ya. Pasti kalian juga pada ngiler nih. Ya kan Kakak Kela? Hal pertama yang langsung menarik perhatian bukan hanya aroma masakan yang menggugah selera, tetapi juga pemandangan indah di belakang rumah makan. Hamparan sawah hijau yang luas menciptakan suasana yang begitu sejuk dan menenangkan. Saat memasuki area makan, berbagai hidangan khas Aceh sudah tersaji di atas meja. Salah satu menu yang cukup unik adalah kuah belangong. Hidangan tradisional ini merupakan masakan khas Aceh yang memiliki cita rasa gurih dan kaya rempah. Kuahnya yang kental berpadu dengan bumbu khas Aceh menghasilkan rasa yang begitu kuat dan menggugah selera. Namun tentu saja menu yang paling banyak dicari oleh para pengunjung adalah ayam tangkap. Hidangan legendaris Aceh ini terdiri dari potongan ayam goreng yang disajikan bersama daun kari, cabai hijau, bawang goreng, dan berbagai rempah aromatik lainnya. Setelah menikmati makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju sebuah kafe yang berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Tempat ini menjadi salah satu lokasi favorit bagi para pecinta aviasi karena menawarkan pemandangan langsung ke arah pergerakan pesawat. Sambil menikmati secangkir kopi dan gorengan khas Aceh dan suasana sore yang tenang, terlihat sebuah pesawat Super Airjet yang baru saja tiba dan melakukan pendaratan dengan mulus. Pesawat tersebut datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, menambah aktivitas penerbangan internasional yang melayani Aceh. Momen pesawat yang perlahan menyentuh landasan menjadi pemandangan menarik yang selalu dinantikan oleh para pengunjung kafe ini. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sendiri merupakan gerbang utama transportasi udara Provinsi Aceh. Bandara yang terletak di Kabupaten Aceh Besar ini melayani penerbangan domestik maupun internasional dan menjadi salah satu infrastruktur penting yang mendukung mobilitas masyarakat serta perkembangan sektor pariwisata Aceh. Nama bandara ini diambil dari Sultan Iskandar Muda, seorang sultan besar yang pernah membawa Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaannya pada abad ke-17. Menjelang sore hari, perjalanan kembali dilanjutkan menuju salah satu destinasi favorit masyarakat Banda Aceh, yaitu Pantai Ulele. Sesampainya di kawasan pantai, suasana sore dan senja yang begitu indah langsung menyambut kedatangan kami. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan, menciptakan panorama senja yang memukau di ufuk barat.
Ombak yang tenang dan hembusan angin laut menghadirkan suasana pantai yang membuat siapa saja betah berlama-lama menikmati keindahan pantai. Di sepanjang area pantai terlihat banyak pedagang yang menjajakan berbagai makanan dan minuman, mulai dari jagung bakar, es kelapa muda, aneka cemilan, hingga hidangan laut segar yang dapat dengan mudah ditemukan di sini. Kehadiran para pedagang menambah semarak suasana sore sekaligus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan rezekinya dari aktivitas wisata. Menutup hari di Pantai Ulele menjadi pilihan yang sempurna. Setelah belajar tentang sejarah di Museum Tsunami Aceh, menikmati kuliner khas Aceh yang lezat, melihat aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Iskandar Muda, kini saatnya menikmati ketenangan senja di tepi laut. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan cita rasa kuliner, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Aceh bangkit menjadi daerah penuh pesona, budaya, dan cerita yang layak untuk terus dikenal. Oke guys, sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang tentunya dapat mendukung channel ini dapat berkembang ke depannya. See you!